Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Happyana Syateri. Saya adalah Agent of Gold dari Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan materi mengenai hitungan menabung di bank versus emas. Fenomena yang kita rasakan saat ini, baik saya, mungkin teman-teman sekalian pun akan merasakannya. Yang pertama adalah kita setiap tahun pendapatan atau gaji kita naik, tapi kenaikan daripada gaji dan pendapatan ini tidak pernah mencukupi kebutuhan yang kita butuhkan. Kemudian tanpa kita sadari, aset kita semakin lama semakin berkurang dengan kita menabung di bank. Yang ketiga, impian kita sulit sekali untuk terwujud karena makin lama harga impian semakin mahal. Kemudian yang keempat, memiliki sifat konsumtif atau boros sehingga kita sulit sekali untuk menabung. Kita menggunakan pendapatan dan gaji kita untuk hal-hal yang untuk lifestyle kita, sehingga dana yang pendapatan kita gunakan untuk meningkatkan gaya hidup kita. Yang kelima adalah kita bingung merencanakan masa depan karena terbatasnya pendapatan dan gaji kita yang makin lama makin terasa tidak pernah mencukupi. Maka solusi yang akan kita bahas kali ini adalah perhitungan menabung uang di bank versus menabung emas. Sebagaimana kita ketahui, beberapa problem-problem yang dirasakan yang ada di masyarakat kita. Yang pertama adalah masyarakat kita selalu mengandalkan kartu kredit. Dengan menggunakan kartu kredit, kita bisa mendapatkan barang-barang yang untuk meningkatkan lifestyle kita, barang-barang kebutuhan kita dengan menggunakan kartu kredit. Tapi tanpa kita sadari, dengan menggunakan kartu kredit ini banyak hal-hal yang justru membuat kita repot, justru membuat kita harus menggunakan dana lebih. Kemudian tanpa kita sadari banyak sekali masalah-masalah yang kita timbulkan. Seperti ini ada yang penagihan kartu kreditnya macet, kemudian harus dikejar-kejar oleh debt collector karena sudah tidak mampu lagi membayar kartu kredit, dan banyak lagi kejadian-kejadian lainnya. Kemudian problem yang berikutnya adalah banyaknya hutang riba. Tadi ini ada contoh salah seorang yang meminjam uang pada tahun 2018 lalu dengan kepada rentenir sebesar 10 juta. Dalam tempo waktu 3 bulan, dia harus mengembalikan uang tersebut sebesar 16 juta dengan menggunakan agunan sertifikat sawahnya. Masalah yang berikutnya atau problem yang dirasakan oleh masyarakat adalah setiap tahun penghasilan kita meningkat, namun tetap saja kita sulit untuk menabung. Jadi kita boros menggunakan penghasilan kita. Kita bersifat konsumtif, tidak bisa membatasi pengeluaran-pengeluaran yang kita inginkan, sehingga sulit sekali bagi kita untuk menyimpan dan menabung pendapatan kita. Kemudian masalah yang sekarang cukup besar yaitu dampak buruk pinjaman online, karena kita selalu butuh uang dengan meminjam uang untuk kebutuhan darurat secara cepat. Sekarang banyak kali tersedia pinjaman-pinjaman yang secara online, dan kemudian kita karena butuh cepat sehingga kita menggunakan lembaga ini untuk meminjam uang dengan bunga yang cukup tinggi, dan ini ada konsumen yang trauma sehingga sampai ingin bunuh diri karena bunganya yang begitu tinggi, karena pinjaman ini dikembalikan dengan menjadi cukup besar, berkali-kali lipat. Nah, kemudian selanjutnya kita juga mempunyai impian-impian. Semua orang mempunyai impian. Contohnya sebagai umat Muslim, impian kita untuk menunaikan ibadah haji dan umroh, mana sama-sama kita ketahui bahwa biaya haji dan umroh juga cukup mahal.
misalnya biaya umroh itu antara 25 juta sampai 35 juta pada saat ini. Kemudian biaya haji reguler saat ini sudah 35,2 juta. Dan kemudian untuk menggunakan kalau kita ingin menggunakan biaya haji khusus, itu harganya sudah di atas 200 juta. Dan ini tentu saja membutuhkan dana yang tidak sedikit. Kemudian impian kita yang berikutnya adalah memiliki rumah, contohnya. Memiliki rumah, kita menginginkan mungkin yang sudah mempunyai satu rumah, ingin mempunyai dua rumah, kemudian ingin membangun rumah tapis, misalnya di tingkat rumah 2 tingkat, di bawahnya ada tempat tapis Quran, seperti itu. Dan ini harganya cukup mahal. Untuk tipe 36 saja kalau di tempat saya ini itu sudah 250 sampai 260 jutaan harganya. Kemudian selanjutnya impian kita adalah tentu saja mempunyai kendaraan. Contohnya, misalnya kita sudah mempunyai kendaraan roda 2, tentu menginginkan kendaraan roda 4. Dan juga kita mempunyai impian ingin mempunyai kendaraan roda 4, harganya juga tidak murah. Seperti contoh nih ada beberapa yang harganya juga ratusan juta. Kemudian impian kita untuk menjadikan anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang tinggi. Ini bisa kita lihat bahwa untuk pendidikan anak TK saja, anak PAUD itu sudah 2 juta sampai 5 juta. Kemudian belum untuk SD, SMP, SMA, dan kuliah. Untuk fakultas-fakultas tertentu, kita bisa untuk anak kuliah, kita bisa menghabiskan dana beratus-ratus juta. Nah, salah seorang untuk mendapatkan impian-impian kita, maka ini ada solusi finansial yang ditawarkan oleh seorang orang yang terkaya di Hong Kong. Dia mengasih solusi untuk finansial kita bahwa jadi pendapatan kita bagi 60% itu pendapatan kita gunakan untuk kebutuhan pokok, kemudian 10%-nya untuk darurat, 10%-nya untuk ziswaf yaitu zakat, infak, sedekah dan wakaf, kemudian 10%-nya untuk lifestyle dan 10%-nya lagi untuk tabungan dan investasi. Tapi dalam kenyataannya saat ini 10 lifestyle kita selalu kita utamakan. 10% ini justru kadang lifestyle kita justru menggunakan dana darurat dan tabungan kita untuk digunakan untuk gaya hidup kita. Sehingga kita tidak mempunyai dana lagi untuk menabung, untuk impian-impian kita, dan bahkan untuk dana darurat pun kita tidak mencadangkannya lagi. Nah, untuk itu ada pilihannya apakah kita menabung uang, deposito, ataukah kita bisa menabung emas. Berdasarkan statistik Bank Indonesia, bahwa sama-sama terlihat di data, jadi kita akan menjawabnya dengan menggunakan data yang ada, bahwa inflasi di Indonesia itu adalah sebesar 5-8% per tahun. Artinya, harga barang dan jasa setiap tahunnya akan naik sebesar 5-8%. Nah, ini sebagai contoh kita lihat jika rata-rata inflasi adalah 6% per tahun. Seandainya pada tahun ini kita akan membeli ada pizza, satu porsinya adalah 100.000, maka jika tahun depan kita akan membeli pizza dengan inflasi 6% per tahun, maka harga pizza akan menjadi sebesar 106.000 di tahun depannya. Nah, apabila kita mempunyai tabungan dengan rata-rata penambahan pertumbuhan sebesar 1%, maka apabila kita menabung dengan uang 100.000, maka dia akan menjadi 101.000 rupiah. Untuk itu kita tentu saja membutuhkan tabungan yang lebih besar dari inflasi, dari rata-rata inflasi kita per tahun. Tabungan yang mempunyai pertumbuhan lebih dari 15%. Sehingga apabila tabungan lebih dari 15%, pertumbuhan lebih dari 15% per tahun, dengan uang 100.000, kita bisa peningkatannya selama setahun adalah 115.000. Dengan 115.000 tentu saja kita bisa membeli, tahun depan bisa membeli pizza
seperti tadi karena dia melebihi tingkat inflasi. Nah, sekarang tabungan mana yang bisa lebih dari 15% pertumbuhannya? Kita lihat berikutnya. Nah, nabung uang di bank, deposito, atau kita menabung emas. Nah, sekarang akan kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah bagaimana pertumbuhan tabungan. Tabungan di bank dengan pertumbuhan 0,1% sampai dengan 1% per tahun. Dan ini bunganya riba. Tapi kita tidak akan membahas tentang bunga riba. Ini belum termasuk biaya admin dan lain-lain ya. Ada pajak dan sebagainya. Kemudian bisa dilihat bahwa kebijakan bunga bank, kalau dilihat dari tabel ini, untuk tabungan 1 juta sampai dengan 50 juta itu tabungannya 0,90% per tahun. Dan kalau lihat keseluruhan, paling tinggi bunga pertumbuhan dana di bank, bunga di bank adalah 2%, itu pun apabila tabungan kita melebihi berjumlah lebih dari 1 miliar. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa menabung uang di bank kenaikannya adalah di bawah inflasi. Karena inflasi tadi rata-rata adalah 5-8% per tahun. Kita lihat di sini sebagai contoh bahwa apabila kita menabung di bank, misalnya dana kita ada 10 juta, kemudian dengan bunga 0,9%, kita mendapatkan bunga 90.000. Kemudian pajaknya 20%, 18.000. Bunga setelah pajak adalah 72.000. Biaya administrasi setahun 138.000. Sehingga hasil bunga bersihnya adalah minus 66.000. Minus ini akan dipotong dari dana yang kita simpan tadi, sehingga total saldo kita berjumlah 9.934.000. Di sini dapat terlihat bahwa dengan menabung dengan metode konvensional, maka kita tidak akan menjadi tambah kaya, tetapi malah menjadi semakin miskin karena akan ada pengurangan dari saldo uang yang kita miliki. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana dengan pertumbuhan deposito? Nah, ini sebagai contoh, ini adalah kejadian nyata ya. Contoh kisah dari Bapak Usli Kusnandar tahun 2007, Bapak ini mempunyai dana sebesar 1 miliar yang kemudian didepositokan di bank. Sehingga dia mendapatkan bunga maksimum 10% per tahun dan bunga berbunga ya roll over, sehingga pada 5 tahun kemudian pada tahun 2012 tabungan depositonya meningkat menjadi 1,64 miliar. Seandainya pada tahun 2007 tadi 1 miliar tadi kita belikan ke dibelikan emas, maka jumlah gramasi yang kita akan dapatkan adalah sebesar 5 kilogram. Dan ini apabila pada tahun 2012, 5 tahun kemudian dengan harga emas 550.000 per gram, maka total dana yang dimiliki adalah 2,75 miliar. Terlihat ya selisihnya, maka kalau terlihat selisih dari menabung pertumbuhan deposito dan menabung emas, maka deposito PS emas maka akan hilang 1 miliar. Kita simpulkan ya bahwa dapat ini dari suku bunga deposito hanya sebesar 5,5 ya, ini ada terlihat paling tinggi 5,3, 5,2, jadi sekitar 5%. 5% lebih, jadi tetap saja di bawah inflasi, di bawah nilai inflasi, tidak bisa melebihi inflasi. Nah, sedangkan emas murni, nah ini kita lihat ya kalau kita menabung emas, pertumbuhannya benar nggak 15-40% per tahun. Kita lihat di sebelah kiri, pada tahun 2014 sampai 2015, kenaikan harga emas dengan kondisi normal. Ini adalah grafik normal. Kalau kita lihat bahwa di sini harga emas cenderung meningkat, cenderung naik dari tahun ke tahun. Walaupun dia mengalami penurunan, kemudian naik kembali, turun, naik kembali. Jadi dapat dilihat bahwa tetap dari tahun ke tahun cenderung naik. Kemudian ini benar 15% kalau yang kondisi biasa. Kemudian untuk keadaan sekarang ini dikarenakan adanya
pandemi COVID-19, kemudian kondisi global ya, sehingga terjadi anomali kenaikan harga emas. Sehingga harga emas cenderung meningkat dengan tajam sampai 40% di tahun ini. Nah, ini kalau kita lihat pertumbuhan rata-rata emas dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 capai ya 50% sampai dengan 40% per tahunnya. Kesimpulannya, emas adalah tabungan terbaik karena emas pertumbuhannya melebihi inflasi, di atas inflasi. Dan bagaimana kita untuk menyimpan emas untuk mendapatkan impian-impian kita? Seperti tadi impian kita ingin menunaikan ibadah haji. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa kenaikan harga setelah inflasi adalah 6% per tahun. Lihat ya. Kemudian untuk harga emas cenderung meningkat. Ini kita perhatikan bahwa dari November 2019 harga emas 768.000 dengan pada 10 Agustus 2020 harga emas menjadi 1.063.000. Nah, apabila biaya ongkos naik haji kita konversikan dengan harga emas, maka harga biaya naik haji, besaran ongkos naik haji pada tahun 2005 itu sebesar 23.500.000. Dengan harga rata-rata harga emas per gramnya adalah 135.000. Maka kalau kita konversikan dengan emas, untuk ongkos naik haji pada tahun 2005 itu membutuhkan 174 gram emas. Nah, kalau kita lihat dari tahun 2005 sampai 2013 bahwa besaran ongkos naik haji terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Nah, untuk itu kalau dilihat apabila kita konversikan dengan harga emas, dilihat bahwa semakin lama dari tahun ke tahun, apabila biaya ongkos naik haji kita konversikan dengan emas, semakin lama semakin menurun gramasi yang kita butuhkan untuk biaya naik haji. Nah, apabila ongkos naik haji tahun 2020 adalah sebesar 35 jutaan, maka untuk harga emas di bulan Agustus 2020 adalah 1.036.000 per gramnya, maka yang kita butuhkan adalah 34 gram emas apabila kita konversikan dengan emas. Jadi seandainya kalau kita mempunyai sudah menabung 174 gram emas, maka untuk ongkos naik haji pada tahun 2020 kita bisa membiayai 5 orang untuk besaran ongkos naik haji. Nah, sekarang bagaimana seandainya kita mendapatkan gaji dan bonus dari perusahaan? Kan kita simpan dalam bentuk apa? Ini ada ilustrasi, ada 2 orang, A dan B, yang sama-sama mendapatkan gaji dan bonus pada bulan April 2017. Mereka sama-sama mendapatkan gaji dan bonus sebesar 15 juta rupiah. Si A dengan mendapatkan gaji dan bonus sebesar 15 juta rupiah, dia menabungkan uangnya di bank. Tetapi si B memilih cara lain. Dia membelikan uangnya tadi, pendapatan gaji dan bonusnya dengan membelikan emas. Sehingga pada tahun 2017 dengan harga emas 591.000 per gram, dia mendapatkan 26,7 gram emas. Gramasinya ya. Nah, mereka berdua sama-sama berkeinginan untuk menunaikan ibadah umroh pada tahun 2020. Pada tahun 2020, A pergi ke bank melihat tabungannya. Sehingga terlihat kan adanya pengurangan dari tahun ke tahun dan suku bunga yang di bawah inflasi tadi, sehingga tabungan si A tinggal saldonya sebesar 14,9 juta rupiah. Sedangkan B yang tadi menabung emas pada bulan Agustus 2020 dengan harga emas 1.050.000 per gram,
dia mendapatkan dana sebesar 28 juta. Sehingga si B bisa menunaikan impiannya, yaitu menunaikan ibadah umroh. Berarti dapat dilihat bahwa kesimpulannya dapat kita simpulkan bahwa kenaikan emas lebih tinggi dari inflasi dan dapat mempercepat pencapaian impian Anda. Sekarang, apalah kelebihannya kita menabung emas? Kalau kita lihat di tabel yang sebelah kiri, kita lihat bahwa ternyata pendapatan orang Indonesia 50% lebih itu dibelanjakan ke bukan makanan. Jadi ternyata konsumtif sekali sifat kita ya. Jadi lebih dari separuh penghasilan kita gunakan untuk membeli barang-barang yang di luar makanan untuk menopang gaya hidup kita, lifestyle kita. Sehingga kita tidak mampu lagi untuk menabung. Semuanya pendapatan kita dihabiskan untuk itu. Nah, dengan menabung emas, nah ini dapat menahan diri kita dari sifat konsumtif. Karena kalau kita menabung uang, dengan gampangnya kita menggunakan uang kita, mungkin sekarang zaman main gesek aja dengan gampang, kemudian mengambil uang di ATM dengan gampang sekali, membelanjakannya dengan untuk belanjaan kita dengan sifat konsumtif yang kita miliki. Tetapi dengan menabung emas, tidak akan lagi mudah bertransaksi menggunakan emas. Karena kan lebih ribet ya, karena kita harus menjualnya dulu, kemudian menjadikannya uang, tentu saja uang kertas, tentu saja bahwa kita bisa berbelanja. Dan ini tentu saja maka emas dapat menahan diri kita dari sifat konsumtif. Ini lihat ya, tabel perbandingan menabung uang di bank dan emas. Pertama, apabila kita menabung uang di bank, itu akan terdampak inflasi dan dana kita sulit berkembang. Kemudian kalau kita menyimpan emas, tentu saja anti inflasi dan cenderung nilainya naik setiap tahun. Kemudian kalau menabung di bank, bunga tabungan rendah, kemudian riba juga. Simpan emas, anti riba. Di bank, kita akan bebankan biaya admin, kemudian bebankan pajak setiap bulan. Tapi dengan menabung emas, tanpa biaya penyimpanan, karena bisa menyimpan dengan sendiri. Kemudian tidak kena pajak setiap bulannya. Tapi jangan lupa ya, nanti kalau sudah sampai nisabnya tetap akan digunakan untuk dikeluarkan zakatnya. Kemudian untuk di bank, adanya limitasi dan aturan bank dalam pengambilan dana. Padahal uang-uang kita ya, kita mengambilnya susah, ada limitnya, tidak bisa seenaknya kita mengambil jumlah yang kita inginkan. Untuk mengambil kita harus janji dulu, kita harus memberitahu seperti itu dan lebih repot. Tapi kalau menyimpan emas, kita sendiri menjadi pengelolanya, aset freedom. Jadi kita bisa mengatur sesuai dengan keinginan kita. Kapan kita gunakan, kapan sebesar apa yang akan kita gunakan. Nah, itu bisa kita atur dengan sendiri tanpa diatur oleh orang lain. Kemudian kalau menabung di bank, ada gangguan sistem, uang tidak bisa ditarik, kemudian ada juga potensi hilang. Mungkin banyak ya kejadian tiba-tiba uangnya di rekening hilang gitu kan, tanpa kita ketahui, tanpa kita nggak tahu, kita nggak ambil, tahu-tahu hilang dengan sendirinya. Kemudian kita mau menggunakannya, ada gangguan sistem sehingga tidak bisa diambil pada saat itu. Nah, tapi kalau emas, kalau kita menyimpan emas, mudah sekali dicairkan. Emas bisa diterima di mana saja. Kalau di EOA, kita bisa menggadaikannya dengan mudah di EOA Club. Ya, nanti akan bahas berikutnya. Sehingga emas mudah sekali dicairkan, sifatnya likuiditas. Ini ya, ada mungkin beberapa bulan yang lalu kita masih ingat bagaimana kejadian di salah satu bank yang cukup besar di kita, yaitu bagaimana seorang bapak yang tidak bisa mengambil dananya sebesar 45 miliar. Sehingga bank tersebut tidak bisa mengeluarkan dana yang dia miliki sebesar 45 miliar. Nah, jadi sekarang bagaimana caranya agar dapat terhindar dari jebakan inflasi dan mendapatkan semua manfaat emas?
Yang pertama kita lakukan adalah membuat alokasi ideal. Pendapatan kita alokasikan kebutuhannya. Seperti tadi ya, 60% misalnya untuk kebutuhan makanan, kebutuhan pokok, kemudian 10% untuk tabungan, investasi, 10% untuk lifestyle, 10% untuk Ziswaf, dan 10% untuk dana darurat. Yang kedua, menetapkan impian yang dihitung dengan emas. Semua impian kita hitung dengan emas. Sehingga akan lebih murah dan lebih mudah dan cepat tercapai. Yang ketiga, konversikan simpanan jangka panjang Anda menjadi emas. Jadi semuanya tabungan, simpanan kita konversikan dengan emas. Maka konsumen fokus dengan menabung, manfaat menabung emas secara rutin. Menabunglah emas secara rutin. Kemudian adapun keuntungan dari selisih kenaikan harga emas adalah bonus. Sedangkan agent of gold akan mendapatkan keuntungan sekaligus manfaat menabung emas yang berfokus kepada menabung peradaban. Akhirnya, sampai penutup, yaitu simpanlah uang di bank secukupnya untuk operasional hidup, selebihnya konversikan dengan emas. Maka aset Anda akan terjaga dan impian Anda akan lebih mudah dan cepat tercapai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengembalikan kejayaan dengan emas.